Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman yang sering disebut dengan Raja Jayasingawarman. Diceritakan Raja Jayasingawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Wahai putraku, ada hal yang ingin ayah sampaikan padamu. Ini menyangkut tentang kerajaan. Tangan itu ayahanda, apa yang ingin kau sampaikan tentang kerajaan ini? Seperti yang kau ketahui, umur ayah tak semudah dulu, dan kini umur ayah sudah semakin senja. Sudah sepantasnya ayah mempercayai engkau sebagai penggantiku. Bersediakah engkau, putraku? Ya, jika itu yang kau mau, selagi aku mampu, aku akan menurutinya. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, putraku? Memimpin seperti ayah, bahkan lebih baik dari ayah. Baiklah putraku, aku pegang janjimu itu. Beberapa tahun berselang, Raja Jayasingawarman meninggal dunia dan dipusarakan di tepi Kali Dumati. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Darmayawarman, putra Raja Jayasingawarman. Aku tercinta, meskipun kau telah tiada, tapi nasihatku masih terngiang jelas di telingaku. Aku akan membuktikannya, ayahku. 8 tahun memimpin kerajaan, Raja Darmayawarman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan janjinya untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih dari ayahnya. Sepeninggalnya Raja Darmayawarman, kerajaan diambil alihkan pimpinannya oleh Raja Maharaja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa pimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai yang diberi nama Sundapura. Wahai rakyatku, aku tahu kita semua masih berkabung. Setelah kehilangan raja, bukan berarti kita terus bersedih. Masih banyak harapan yang baru. Jadi aku memohon kerjasama kalian, wahai rakyatku. Hidup Raja Purnawarman, hidup! Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaanku serta untuk rakyatku. Maka awal yang nanti lakukan, yaitu bagaimana kalau kita membangun ibu kota kerajaan. Tapi sebelum itu, apa kalian punya usul di mana letak strategis untuk ibu kota kerajaan tercinta ini? Ya Baginda, saya setuju. Bagaimana jika kerajaan kita letaknya dekat pesisir pantai agar bisa meluas ke wilayah-wilayah seberang hanya dengan berlayar? Putra agar tidak kekeringan lagi. Sepertinya itu ide yang bagus. Prajurit, siapkan apa yang seharusnya kalian siapkan. Baik Baginda, izinkan kami mencari lokasi tersebut. Baik, kalian izinkan. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang cocok seperti yang rakyat inginkan. Setelah ditetapkan ibu kota kerajaan beserta namanya, Baginda Raja mempunyai program baru, yaitu melakukan penggalian Sungai Gumati dan Candrabaga Tombak sekitar 11 km. Setelah sungai tersebut digali, Raja menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Wahai semua rakyat dan prajurit kerajaan, atas dasar rasa terima kasih kita kepada Dewa, aku ingin menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Setuju, Baginda. Hai prajuritku, aku minta kesediaan kalian untuk menggali sebuah kali. Baginda, laksanakan. Setelah melewati masa kejayaan, Tarumanegara akhirnya dihadapkan dengan masa keruntuhan di mana Dewi Manasi, putri pertama Raja ke-12 Tarumanegara, yang bernama Linggawarman menikah dengan pendiri kerajaan Sriwijaya. Ayahanda, bolehkah aku menikah dengan pria yang kucintai? Siapakah pria yang kamu cintai itu, putriku? Ia bernama Tarusbawa, Ayahanda. Apa? Tarusbawa? Benar, Ayahanda, aku sangat mencintai dia. Restui aku dengannya, Ayahanda, aku mohon. Bukankah dia pendiri kerajaan Sunda, aku? Iya benar, Ayahanda. Baiklah, tapi aku punya satu syarat untukmu. Jika kalian menikah, aku mohon untuk tidak mengkhianati kerajaan tercinta ini. Baiklah, aku akan menyanggupinya. Besok aku akan membawa pria yang aku cintai, Ayahanda. Keesokan harinya, Ayah, ini janjiku yang kemarin, membawa pria yang aku cintai ke hadapan ayah. Salam menantumu. Belum jadi mantu aja udah manggil ayah, apalagi jadi mantu. Ini ayah tidak canggung, ayah. Alasan aja kamu. Jadi kapan kamu melamar anak saya? Cepatnya ayah, kalau bisa besok, ngapain lama-lama, nanti anak ayah dia juga. Baik. Jadi besok kalian akan menikah sesuai janjimu. Baik ayah. setelah keesokan harinya, mereka pun menikah di kediaman Raja Linggawarman dan pada suatu ketika,
Aku nggak nyangka, Mas, ternyata kamu menikahiku bukan karena cinta, tapi karena ingin mendapatkan kekuasaan ayahan. Apa yang kamu lakukan? Hahaha. Yang penting aku bisa mendapatkan yang aku mau. Akan aku laporkan kelakuanmu dengan ayahanda, Mas. Setelah diadukan ke Raja Linggawarman, Tidak aku duga awal kamu menikahi putriku untuk merebut kerajaan dari tanganku. Kalau bukan karena putriku, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Cuma saja ayah, kau juga kekuasaan ini jatuh ke tanganku. Kau hancurkan kerajaan ini. Biarkan saja kerajaan ini damai, tentram, dan bersahaja. Kamu terlambat ayah, aku akan mengganti kerajaan menjadi kerajaan Sunda. Hahaha. Dasar pengkhianat kamu Taros Bawah. Aku akan menemukan kerajaan ini. saat itu kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan dan berubah menjadi kerajaan Sunda, kerajaan bawahan Sunda.